Hey guys, welcome to another video in Cryptoversity. Sebelumnya kita akan mencari-cari koin yang ada di Gate.io ya. Buat kalian yang belum punya akun Gate.io, saya sarankan untuk membuat satu akun Gate.io karena di Gate.io ini banyak sekali token-token yang market cap-nya sangat low, yang berpotensi mungkin kalau listing di exchange besar bakalan pump ya. Jadi semua video yang ditayangkan di sini bukanlah financial advice, jadi resiko kalian tanggung sendiri. Kita akan mencari-cari fundamental dan juga technical analysis. Oke, check this out. Oke, kita sudah berada di platformnya Gate.io. Jadi tampilan di desktopnya seperti ini ya guys. Buat kalian yang belum pernah mencoba di tampilan desktop, kalian juga bisa download di tampilan smartphone juga. Di smartphone juga cukup asik dan cukup simple ya. Banyak sekali token-token yang berpotensi bagus ya. Mulai dari layer 1, layer 2 dan juga gaming. Ada juga di sini token DeFi, Metaverse, NFT, meme dan segala macam ya. Kita mencoba mencari yang layer 1 ya. Di sini kita akan membicarakan trading spot ya. Saya sendiri tidak menyarankan untuk trading future. Karena di trading future sendiri resikonya juga terlalu tinggi. Jadi di Indonesia juga belum tentu diizinkan juga belum tentu diresmikan juga trading di futures itu ya. Karena termasuk kategori digolongkan resiko tinggi ya. Jadi di sini kita akan menjarakan trading spot yang artinya kita akan mencari titik buy saja ya. Spot sendiri yang berarti adalah membeli seperti di saham ya, membeli lembaran saham. Setiap kalian membeli satu harga, misalkan Glimmer ini sendiri ya, membeli di harga $3.70, jadi kalian punya satu Glimmer ya. Itu yang disebut dengan trading spot dan kalian bisa pindahkan token kalian ke wallet kalian ya. Jadi itu bedanya. Sedangkan future dan yang lain sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Oke, langsung saja kita mencari-cari token yang mesti kita jadikan analisa. Kita coba mencari di layer 2 exchange token. Guys, buat kalian yang belum daftar Gate.io, bisa kalian dapatkan link referralnya. Artinya saya sendiri bukan sebagai afiliator. Jadi bedakan afiliator dan juga memberi komisi kickback ya. Di sini kalau kalian pakai dari akun referral saya, jadi kalian akan mendapatkan kickback commission yang artinya setiap transaksi yang kalian lakukan akan mendapatkan potongan biaya transaksi. Jadi kelebihannya kalian juga mendapatkan untung. Di samping itu juga biaya transaksi kalian tidak terlalu mahal. Oke, kita akan coba analisa XYO di sini ya, XYO network. Jadi apa itu XYO network? Jadi kalian bisa cari tokennya di Gate.io seperti yang kita rencanakan. Oke. Pertama-tama kita akan cari fundamentalnya, apa itu XYO dan kenapa mungkin kita harus mencoba mencari titik buy-nya. Kenapa kita harus menjadikannya di salah satu portofolio kita. Oke. XYO. Jadi XYO sendiri itu disebut XYO Network Enable Trustless Transaction through an Ecosystem of World Tomorrow. Jadi mungkin kalau kurang lebih ini smart contract. Jadi di sini dikatakan to be able to offer this service, the e-commerce company would leverage XYO. Jadi tujuan mereka token ini untuk digunakan sebagai transaksi pembayaran ya. Pembayaran dalam transaksi e-commerce ataupun perdagangan online. Jadi itu tujuannya. Apakah mereka sudah mencapainya kita belum tahu. Di sini kita akan mencoba membeli tokennya secara short term.
Jadi untuk fundamental maksimum supply-nya ada 13 miliar. Total supply-nya 13 miliar, yang sedang beredar sementara 12 miliar, sudah hampir mencapai total sirkulasi ya. Hanya tertinggal 1 miliar, kurang dari 1 miliar di sini. Artinya token ini kemungkinan bisa saja moon ya. Jadi tidak ada salahnya buat kalian untuk mendapatkan token XYO ini dan kalian simpan di wallet kalian ya. Sekali lagi, ini bukan financial advice, ini hanyalah trading spot dan bukan trading future, bukan trading option, trading spot. Setiap kalian beli token, jika kalian ingin hold long term, saya sarankan untuk hold di Gate.io ataupun di wallet kalian sendiri. Kita cari harga beli yang bagus untuk Gate.io. Jadi di sini saya di platform Gate.io sendiri ya. Di Gate.io itu banyak sekali ada token-token yang low market cap. Kita mencoba analisanya di XYO ya. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe selalu, jangan sampai ketinggalan video-video yang lainnya. Kita akan bahas selalu fundamental token dan juga token-token yang lain yang berpotensi akan moon dalam waktu dekat. Jadi token ini sebelumnya pernah mencapai di harga 0,080 dan sekarang di 0,019. Artinya kurang lebih dari harga all time high-nya 4 kali minus ya. Artinya ini adalah diskon besar-besaran, dalam artian kata dari all time high ini diskon besar-besaran. Di analisa kali ini saya akan menggunakan teknik Wyckoff dan juga price action, juga supply and demand ya. Jadi kenapa saya gunakan itu, karena di sini sudah ada sedikit sideways yang mungkin adalah dari suatu akumulasi ya. Langsung saja, buat kalian yang belum tahu apa itu analisa Wyckoff, mungkin nanti saya bisa cover satu videonya, tapi di video ini okelah kita coba untuk analisa dulu. Oke, ini saya gunakan di time frame 4 jam ya. Kalian kalau mau scalping atau hold berapa hari, mungkin saya sarankan turun ke time frame 1 jam ya. Kita zoom aja dulu ya, zoom. Saya hilangkan dulu dari moving average-nya. Mungkin saya biarkan saja lah. Jadi di sini dia kenapa saya tandai seperti ini? Jadi karena akumulasi terjadi di daerah ini dan di titik yang sini terjadi touch berapa kali ya. Satu, 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan yang sebelum-sebelumnya. Jadi ini adalah area yang krusial yang mungkinan harganya akan selalu mantul di daerah sana, tapi tidak akan bertahan lama. Setelah beberapa kali pasti akan selalu tembus ke atas karena area tersebut sudah lemah ya. Dalam teknik Wyckoff mungkin di sana adalah liquidity provider atau liquidity pool di sana ya. Jadi ini udah tanda-tanda breakout. Di sini udah ada sedikit tanda-tanda breakout. Jadi salah satu candle yang hijau sudah menembus dan tutup di atas, kalau kita bilang nih resisten ya. Jadi resisten sudah tembus tapi dia membentuk area fake breakout. Jadi di sini dia masih ingin membentuk spring. Kalau tidak salah, kalau Wyckoff itu sendiri, spring adalah titik penurunan terakhir ya. Oke lah, kita tandai saja langsung ya. Jadi sebelumnya ini adalah break
break structure di sini. Ketika break dia langsung drop. Dan di sini juga ada beberapa support, resistance. Jadi di resistance ini adalah fake breakout. Jadi fake breakout ini dimana whale selalu mengakumulasi harga ya, menipu kita sebagai retail trader, kadang-kadang juga tertipu ya. Jadi di sini kita tandai sebagai preliminary supply, maka sebagai PSY. Di sini sebagai selling climax. Mungkin teman-teman bisa melihat yang selling climax-nya itu ya. Di sini automatic reaction ya. Walaupun tidak sempurna, automatic reaction-nya lebih tinggi di atas dari preliminary supply-nya yang biasanya preliminary supply dan automatic reaction itu sejajar. Jadi mungkin kita bisa artikan ini sebagai preliminary supply. Nah, di sini kita punya secondary test. Secondary test itu selalu di atas dari selling climax. Jadi dia testing dari order block di sini. Nah, apa itu order block? Kalian bisa cari tahu dulu sendiri ya. Nanti kita akan cover di salah satu video tentang trading order block. Jadi ini adalah order block di sini. Tepat sekali di sana sudah tersentuh dan itu adalah secondary test. Nah, di sini ada candle panjang satu. Jadi itu adalah kita gunakan sebagai sign of strength. Jadi whale mengakumulasi harganya di daerah sini ya. Jadi kita akan tandai di sini sebelum candle panjang ini pump. Jadi di sini whale sudah mentargetkan untuk membeli token ini di harga tertentu. Kita tandai di sini dan harga juga sudah menyentuh di daerah sana. Jadi kemungkinan ini token kemungkinan besar 60% saya meramalkan untuk pump. Tapi di harga berapa kalian harus membelinya itu adalah titik yang tepat, titik yang perlu kita pertanyakan ya. Kita cari bersama-sama. Jadi di sini break structure. Jadi kalian ingat setiap break structure pasti ada selalu penurunan ya. Dan tidak semua break structure juga akan mengalami sesuai dengan prediksi seperti itu. Kadang-kadang terjadi fake breakout dan disinilah Wyckoff bekerja ya. Nah, kita masih mencari titik springnya saja di sini ya. Secondary test sudah, sign of strength sudah. Jadi di sini tinggal area springnya. Area spring sendiri kita bisa tentukan dari order block itu sendiri, dan sini kita sudah mendapat order block sebenarnya. Dan sekarang kita tinggal menganalisa daerah mana kita akan membuy. Jadi saya sarankan sih kalau teman-teman punya $100 misalkan ya, kalian bisa buy averaging ya. Mungkin cicil 4 kali dari $100, $25 kalian beli di daerah berapa mungkin ya. Dan kalau turun lagi kalian beli top up lagi $25. Begitu seterusnya hingga kuota $100 itu semuanya sudah terpenuhi. Itu namanya dollar cost averaging. Nah, di sini di dalam akumulasi tersebut terdapat akumulasi yang lain juga. Nah, di sini order block ini juga disentuh beberapa kali dan kemungkinan besar ini order block akan melemah atau resistance ini akan melemah ya. Kita hanya perlu reaktif bukan prediktif ya. Jadi selalu merespon bukan memprediksi dan menebak-nebak saja. Mungkin daerah pertama yang bisa saya sarankan untuk dibeli adalah ini. Jadi ini adalah harga 0,16 ya.
saya lambangkan sebagai hitam saja. Nah, sini putih atau hijau ya. Sekarang nggak terlalu jauh sih perbandingan harganya di antara titik buy dan juga harga sekarang, hanya berkisar 0,017, sementara target buy kita 0,016 ya. Ini tidak terlalu jauh juga sih. Kalau kalian mau cicil sekarang, kemungkinan besar kalian bisa cicil dulu seperti yang saya katakan tadi, dollar cost averaging. Jadi kenapa saya yakin ini akan berada di atas harga resisten di sini, karena di sini ada equal high. Tiap equal high mengandung liquidity pool. Liquidity pool itu adalah, jadi kalau ini di future kan ya, ini banyak sekali yang seller dan stop lossnya di atasnya. Itulah ada liquidity pool dikatakan di dalam dunia trading. Di sini ada imbalance ya. Jadi imbalance ini sesuatu yang harus di filled up, artinya akan selalu terpenuhi kembali. Seperti di candle hijau ini ya. Setiap candle hijau ini dia membentuk imbalance, dan imbalance itu akan selalu terpenuhi, dan akhirnya terpenuhi. Satu, kita sudah berada di area order block. Oke, kita akan tulis ya kenapa alasan kita akan membeli. Satu, area order block. Oke, itu yang pertama. Yang kedua Wyckoff di area spring. Dan yang ketiga, mungkin teman-teman belum nonton video saya yang tentang bagaimana caranya trading scalping dengan moving average ya. Saya sarankan kalian menonton, jadi kalian paham apa yang saya maksud dengan garis kuning, garis putih, garis kuning, garis biru, dan garis merah ini ya. Jadi di sini garis yang biru ini sudah cross dengan yang merah, dan yang kuning berada di atas. Jadi kemungkinan titik buy juga sangat tinggi ya. MA 10 cross MA 50 ya. Dan MA 200 ada di atas. Jadi ini 3 alasan kita kenapa kita harus membeli dan mencicilnya, karena semua confluence aturan trading sudah terpenuhi. Jadi ini adalah daerah aman untuk kita membeli. Jadi targetnya sampai mana? Pertama, kalian bisa memakai dari resisten yang kedua ya. Kalian bisa take profit di daerah sini. Kenapa di sini? Karena di sini membentuk pola M ya. Setiap M, pola MW selalu membentuk daerah pantulan ya, atau reversal. Di harga berapa nih? Kalian bisa take profit di 0,020 sen, atau kalau kalian mau hold jangka panjang, kita bisa ukur di long term. Berhubung ini adalah Wyckoff, jadi setiap Wyckoff accumulation itu akan berakhir atau berujung dengan pump yang sangat tinggi. Jadi ada kemungkinan sih kalian take profit di daerah yang sangat jauh, atau kita naik lagi ke daily time frame ya. Jadi di dalam daily time frame ada nah di sini kalian bisa take profit di sini di daerah supply. Kenapa di daerah supply? Karena di penurunan ini ada beberapa candle yang tidak sewarna atau tidak
sejajar dengan candle-candle yang lainnya. Jadi ini adalah daerah supply. Kalian bisa take profit di sini di harga 0,027, dan di sini juga ada pola M, jadi kemungkinan besar harga akan memantul di daerah sana. Kalau kalian misalkan dollar cost averaging, kalian bisa take profit juga dengan dollar cost averaging, mungkin take profit 2 kali ya. Mungkin daerah pertama di sini 0,020 dan daerah kedua 0,027. Oke, beberapa aturan trading kita sudah terpenuhi juga. Jadi di sini kita sudah melakukan fundamental trading, fundamental coin itu sendiri XYO, dan juga technical analysis dari XYO. Mungkin ada teman-teman, saran dari teman-teman, apakah analisa ini menurut kalian akan benar atau tidak, atau kalian punya ide masukan untuk channel ini, kalian bisa kalian bisa tinggalkan pesan di komentar. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk di-share dan support selalu channel ini agar saya selalu bersemangat untuk membagikan analisa ke kalian. Sampai jumpa di video-video lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam dari Cryptoversity. Ciao.